Selamat pagi. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Insinyur Edmund Sutisna MBA selaku Presiden Universitas Pembangunan Jaya, Ibu Linawati Limantara, PhD selaku Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Bapak Dr. Hendy Tanadi STMT-MM MBA selaku Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis, Bapak Insinyur Resdiansyah, STMT PhD selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Desain, Bapak Fauzan Joko Sularto, Eskom selaku Pembina Prima, Bapak Ibu dosen beserta jajarannya, serta teman mahasiswa semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di program orientasi mahasiswa Prima UPJ 2020, Empowering Youth Beyond the Limit. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Ade Noviani, mahasiswi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2018 dan rekan saya Daniel Ananda Yahya dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2018 selaku MC yang akan memandu acara pada pagi kali ini. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan rangkaian acara terlebih dahulu yang diawali dengan pembukaan. Kemudian ada perkenalan moderator. Selanjutnya ada pembacaan profil singkat pembicara oleh moderator. Setelah itu akan ada talk show yang diberikan oleh Bapak Insinyur Resdiansyah STMT PhD dengan tema Developing Critical Thinking and Creative Mindset. Kemudian ada sesi diskusi. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya ada kesimpulan materi oleh moderator. Kemudian yang terakhir diakhiri dengan penutup. Dengan ini mari kita buka acara. Program Orientasi Mahasiswa Prima UPJ 2020, Empowering Youth Beyond the Limit. Pada hari ini akan ada talk show oleh Bapak Insinyur Resdiansyah, STMT PhD selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Desain dengan tema Developing Critical Thinking and Creative Mindset yang dipandu oleh Mbak Maya Rahmawati, SPT MSc selaku moderator. Berikutnya, kami akan memperkenalkan moderator dalam talk show kali ini. Mari kita sambut Mbak Maya Rahmawati, SPT MSc yang merupakan dosen dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya nih teman-teman. Untuk itu langsung aja kepada Mbak Maya, kami persilakan. Baik, terima kasih Daniel dan juga Ade atas sambutannya. Halo semua teman-teman mahasiswi baru Universitas Pembangunan Jaya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat ya, untuk menghadiri dan juga sama-sama membahas mengenai tema yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan belajar mengenai Developing Critical Thinking and Creative Mindset bersama dengan yang sudah sangat terkenal nih di UPJ ini ya, dan juga nanti akan memberikan materinya, yaitu Dr. Insinyur Resdiansyah STMT. Baik, kita penting banget ya teman-teman untuk membahas mengenai critical thinking dan juga creative mindset ini, karena kita sekarang sedang ada di masa, di era revolusi 4.0, di mana banyak sekali perubahan dan perkembangan zaman. Nah, untuk dapat mudah beradaptasi, kita harus memiliki critical thinking dan juga creative mindset. Nanti kita akan bahas seperti apa agar kita bisa mendapatkan skill tersebut. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu biodata dari narasumber kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan Dr. Insinyur Resdiansyah STMT merupakan Dekan Fakultas Teknologi dan Desain UPJ. Untuk riwayat pendidikannya, Dr. Insinyur Resdiansyah atau yang biasa kita sapa dengan Pak Dian, ini menempuh S1-nya di Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta pada tahun 90. Kemudian juga S2-nya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 96 dan menempuh atau mendapatkan gelar doktoralnya PhD-nya di National University of Malaysia pada tahun 2010. Sekarang selain sebagai Dekan FTD, Pak Dian juga menjabat sebagai Direktur Pembangunan Jaya Center for Urban Studies, kemudian juga Vice President Intelligent Transportation System Association of Indonesia, dan tenaga ahli Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dan sebelumnya, Pak Dian ini juga pernah berkarir sebagai praktisi dan bahkan rektor di Malaysia dan juga London, Inggris. Langsung saja kita sambut dengan sambutan yang luar biasa. Ini dia Pak Dian, silahkan Pak Dian.
Halo Pak Dian, ini Hai. kita masa ini jadi namaste aja dulu ya. Oke, baik. Langsung duduk aja ya. Silakan Pak Dian. Halo Pak Dian, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pagi Seperti ini biasa ya. tetap semangat. Pak Dian ini terkenal sebagai dosen yang sangat antusias dan juga berjiwa muda sekali ya Pak, walaupun pengalamannya sudah banyak sekali. Tapi jangan disebut umurnya ya. Kita di sini semua di UPJ berjiwa muda ya Pak ya. harus. Ya. Pak, hari ini kita akan membahas mengenai developing critical thinking and creative mindset. Ya, Ini penting banget ya Pak ya. sangat penting untuk revolusi. anak-anak khususnya milenial ya, khususnya dan Milenial. mahasiswa baru kita. Betul tentunya. ya, kita semua harus memiliki dasar-dasar bagaimana kita bisa berpikir kreatif dan juga kritis. Kritis, ya. Baik, langsung saja kalau seperti itu kita langsung persilahkan Pak Dian untuk memberikan materinya. Oke, izin saya mungkin berdiri, Oke, Mbak Maya. silakan, Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua adik-adik mahasiswa baru Universitas Pembangunan Jaya. Hari ini kita akan topik ini cukup berat kalau dilihat dari segi teori. Tetapi saya akan coba simpelkan pada hari ini dalam waktu 10 menit. Kemudian 10 menit kita akan coba bermain game tentang critical thinking dan creative mindset. Nah, coba saya juga dulu cerita ya. Dari satu gambar dulu aja. Gambar yang di tengah, kalau bisa dimunculkan gambar di tengah saja dulu. Nah, ini sangat simpel. Kalau kita berpikir bagaimana creative thinking dan critical thinking. Apa sih bedanya dua ini? Secara teori akan sangat berat, tapi lihatlah wajahnya dulu itu yang di slide. Mudah-mudahan teman-teman di rumah secara online bisa melihat wajah itu. Kalau dilihat wajah yang di sebelah, kalau saya sebelah kiri saya, yang creative thinking, yang sebelah kanan adalah critical thinking. Mana kira-kira wajah yang cukup berat dilihat? Coba teman-teman lihat wajah yang di sebelah creative thinking, agak sedikit wajah orang stres. Sebelah kanan, wajah yang biasa saja, critical thinking. Ada satu paradigma yang sedikit keliru di dalam creative thinking dan critical thinking. Orang berpikir, kalau kita berpikir kritis, Mbak Maya, ya, maka itu akan berat. Tapi sebenarnya lihatlah wajah itu sebaliknya. Berpikir kritis, itu kita selalu melihat seluruh banyak sudut pandang. Ada fakta di dalamnya. Sama seperti kita menjadi mahasiswa. Kita akan lihat fakta, data, semuanya kita lihat. Kemudian kita lihat sudut pandangnya. Setelah itu kita cari alternatif. Ujungnya apa? Menarik, ujungnya adalah kita hasilkan sebuah keputusan. Itulah cara berpikir kritis. Jadi itu sudah ikut alurnya. Kita cari fakta, kemudian kita lihat, dan kita lihat hasilnya seperti apa, dan kita ambil keputusan. Oke. Tetapi yang sulit sebenarnya, yang selalu salah di dalam pertimbangan adalah bagaimana kita berpikir kreatif. Secara teorinya, kreatif itu yang kita pikirkan bukan banyak sudut pandang, tetapi adalah kemungkinan. Nah, berpikir kemungkinan, something yang possible or not, itu nggak mudah loh. Kemudian kita mengandalkan bukan fakta, intuisi kita. Nah, bagaimana kita melatih intuisi ini? Ini penting sekali. Kemudian kita cari inspirasi, bukan kita cari fakta dan data, baru kita menghasilkan ide baru. Itulah creative thinking. Jadi kalau kreatif, prosesnya itu kita harus punya background critical dulu. Ya, Pak, lebih ya. susah, makanya saya gambarkan di situ ya, di teman-teman. Gambar yang kreatif itu, mukanya agak lebih sedikit stres. Tidak semua orang mampu berpikir kreatif. Kritis kita sudah dilatih dari SD, 2 tambah 2 sama dengan 4, faktanya 4, kemudian kita ambil keputusan, 4 itu mau diapain, kan begitu. Udah ikut alurnya, tapi kalau kreatif is something new, create the new idea. Nah, coba kita lihat lagi lebih detail, ya. Ini sengaja, ya kalau bisa di zoom sedikit, yang sebelah kiri saya ganti nih. Yang kiri berpikir kritis. Kalau tadi kan yang kiri kreatif. Sengaja saya biarkan otak kanan kiri kalian bermain di situ. Kritis memikirkan sesuatu yang logis. Keterampilan seperti misalnya kita buat analogi, akuntansi, kemudian peramalan, perencanaan. Itu yang kita lakukan selama ini di sekolah SMA sampai di kuliah. Itu yang kalau kita berpikir kritis. Tapi kalau kreatif, maka kita akan melibatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang asli, ada flexibility, ada original idea di situ.
Nah, ini akan merangsang keingintahuan kalian dan mempromosikan suatu perbedaan. Jadi, kalau ditanya, apakah saya harus mulai dengan kritis dulu, kemudian baru saya ke kreatif, atau saya bisa langsung ke kreatif? Kritis akan bisa dilakukan ya secara natural karena fakta dan bisa dilatih. Kemudian basic yang kuat dari kritis tadi bisa kalian manfaatkan untuk meng-create satu idea yang disebut dengan creative thinking. Kemudian kita coba beralih ke yang sebelah kanan. Manfaatnya apa sih? Karena dalam 10 menit saya ingin kalian semua tahu, mahasiswa baru ya, kalau berpikir kritis yang kita sudah diajarkan dari SD sampai ke SMA, maka kita akan dapat berupaya menghindari dari segala macam manipulasi karena kita tahu datanya, kita tahu fakta. Kita bisa terhindar dari pembodohan, pemalsuan, penyesatan bahkan, karena kita berpikir fakta. Ada satu masuk informasi, kita bahas dengan fakta yang ada. So, kita ambil satu keputusan. Jadi kita terhindar, fokus pada sesuatu yang sebenarnya terjadi, dan kita berada di dunia nyata, tidak berada di dunia fantasi. Don't think about dream di dalam berpikir kritis. Tapi begitu kita beralih ke kreatif, ini akan kita buka seluruh kemungkinan yang ada. Anda boleh bermimpi di sana. Sehingga kita juga memiliki alternatif nanti masa depannya seperti apa. Siapa yang pernah nyangka kita akan berada di digital era seperti ini dengan COVID-19 yang kita harus berinteraksi secara online. Memang sudah ada dulunya ya, fakta menunjukkan bahwasanya online akan menjadi future dalam komunikasi kita ke depan. Tapi siapa sangka secepat itu. Semua harus berpikir kreatif yang nantinya ujungnya menuju kepada inovasi. Nah, kalau kita lihat lagi berikutnya, saya kasih contoh nih yang sangat simpel, ya, sangat simpel untuk adik-adik mahasiswa baru. Berikutnya, saya ambil sengaja dari 10 prodi. Saya bidangnya teknik sipil, saya tidak akan mengambil bidang teknik sipil. Saya ambil dulu yang paling banyak sekarang adalah di berpikir kreatif di digital era. Saya ambil DP, Prodi Design Product. Teman-teman pasti tahu digital printing. Digital printing dari kita memfotokopi sebuah kertas, akhirnya kita bisa memfotokopi apapun bentuknya, kemudian menjadi sebuah 3D. Simple, 3D kita tinggal desain, bentuknya seperti apa, di print. Tapi nggak ada yang spesial sebenarnya dari teknologi ini. Dari berpikir kritis kita sudah tahu polanya seperti apa. Nah, yang menjadi sorotan adalah karyanya. Jadi proses mendesain itu ada di kritisnya. Tapi 3D printing itu nggak cool, ya, nggak keren. Yang keren itu kreatornya. Ya, bayangkan mereka bisa membuat suatu ide yang keren, mewujudkannya menjadi 3 dimensi. Bayangkan itu. Ide kreatifnya melalui 3D printing, tapi harus melalui proses yang namanya critical thinking. Salah satu cara mengasahnya adalah kita harus berani berpikir kritis, menentang batasan diri, thinking out of the box, sehingga nanti berkembang ilmu pengetahuan kita. Sederhananya saya kasih contoh, di dalam slide itu ada, sangat mudah, just cup. Ya, bayangkan kita manusia normal, kita memegang gelas, simple kan? Sesimpel itu. Kemudian kita dibuatkan melalui 3D printing sebuah cup holder normal. Tapi bagi orang yang kena stroke, dia hanya mampu memegang dengan gaya tremor. Dia pasti bergetar. Air itu akan selalu tumpah. Nah, ide kreatif yang muncul adalah bagaimana kita bisa membuat cup holder itu yang walaupun bergoyang, airnya tidak tumpah. Khususnya untuk penyandang disabilitas, orang-orang yang terkena stroke. Nah, ini kreatif seperti ini itu hanya bisa dimunculkan kalau kita bermimpi dan berkolaborasi dengan pikiran kita di luar box. Nah, untuk itu mungkin selanjutnya saya akan coba bermain game. Mudah-mudahan panitia sudah menginformasikan kalau kalian memegang Android ya. Semoga kalian memegang Android kalian. Jadi mohon ini di stop dulu, masuk ke sini. Tolong masuk ketik saja menti.com. Mohon bantuan teman-teman di rumah, just di Android kalian, ketik aja di googlingnya itu menti.com. Saya berharap teman-teman sudah, mungkin panitia bisa kontrol melalui chat room, apakah sudah? Nah, setelah masuk ke menti.com, di atasnya ada code, tolong masukkan code itu, 681136. Nah, kemudian Anda jawab pertanyaan saya. Kita bermain game sedikit ya. Apakah Anda ataupun adik-adik mahasiswa baru
itu punya pola pikir sebagai orang yang kritis atau biasa saja? Tolong dijawab dengan kata ya kritis, biasa saja, atau memang tidak tahu sama sekali dan no idea at all. Saya ingin lihat di bagian bawahnya, kalau bisa dilihat, ada yang sudah menjawab ya kritis, biasa aja, ya kritis. Kita akan lihat, dengan cloud system kita akan lihat mayoritas kalian, nanti hurufnya akan semakin besar. Semakin banyak yang menjawab di satu poin, hurufnya akan besar. Biasa aja masih yang terbesar kalau kita lihat. Biasa aja. Kita lihat, iya kritis mulai ditinggalkan di situ, tapi teman-teman panitia pasti bisa lihat di bagian bawah sudah berapa yang masuk itu. Ada di sebagian pojok kanan bawah, saya nggak bisa ngeliat di screen, itu ada kelihatan sudah berapa mahasiswa yang masuk. Sudah 268. Total kita sudah punya berapa ya, 400-an, 500-an mungkin. Ini menarik ya, biasa saja, ini sesuatu yang unexpected. Saya berpikir teman-teman, ya kritis, tapi nggak apa-apa. This is the real situation. Kita lihat sudah 327 kata-kata biasa saja, sama besarnya dengan tadi tidak tahu dan sekarang biasa saja tetap dominan. Ya kritis, alhamdulillah katanya. Ada yang nambah, alhamdulillah, keren. Ya. Padahal saya sudah jawabnya ya kritis, biasa aja, ataupun tidak tahu. Tapi ada yang bilang alhamdulillah ya kritis ya. Nah kita akan lihat nanti udah 372 ya. Ya kritis alhamdulillah tidak membesar, berarti hanya 1-2 orang saja yang menjawab seperti itu. Biasa saja itu menjadi dominan, ya. Biasa saja. It's okay. Dari kalian yang alhamdulillah kalian sudah jujur, biasa saja, nothing wrong. Nggak ada yang salah, karena hampir semua kita berpikir kita bukanlah orang yang berpikir kritis. Kita biasa-biasa aja, ya. Karena banyak orang berpikir kritis dan kreatif itu adalah talent. Oh, saya bukan orangnya kayak gitu. Nggak mungkin saya bisa berpikir kritis. Saya biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya nanti akan kita lihat ya di pertanyaan kedua dan di kesimpulan nanti. Nah, sekarang sudah 400-an, sangat welcome. Wah, antusiasnya luar biasa ya. Kemudian kita coba mungkin kita pindah ke pertanyaan kedua, kita stop. Oke, teman-teman bisa lanjutkan. Sebagian besar pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran kritis, ya, profesi seperti apa? Saya kasih 3 nih, pencari bakat, dokter ataupun perawat, pebisnis. Kira-kira menurut kalian mana yang paling ya? 3 ini pasti memerlukan pemikiran kritis. Tetapi yang mana yang paling membutuhkan pemikiran kritis profesinya? Kita lihat tuh. Wow. Pebisnis. Dokter perawat nggak perlu pikir kritis kah? Dia harus lihat data salah suntik ntar gimana? Kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Pencari bakat yang terendah dan berkumpul di 245 ada di pebisnis. Dan sambil jalan saya ceritakan. Semua profesi membutuhkan pikiran kritis. Tetapi ya, dasar dari pemikiran kritis untuk kita menuju ke kreatif, itu challenge-nya kelihatannya simple, tapi masih sangat dibutuhkan oleh pebisnis. Dokter hanya bicara tentang kritis fakta ini, penyakitnya ini, kemudian obatnya ini, that's all. Dia perlu pikiran kritis, tapi menuju ke kreatif nantinya akan sulit. Pebisnis ini berkaitan dengan bagaimana dia bisa memanfaatkan peluang ke depan. Nah, tidak ada jawaban yang salah, tidak ada jawaban yang benar. Semuanya memerlukan pemikiran kritis. Tetapi yang paling dominan, yes, pebisnis. Kita lihat pertanyaan ketiga, coba. Hanya 3 pertanyaan saja. Ini agak sedikit complicated. Anda harus berpikir kritis untuk menjawab ini. Karena ada step by step. Ada 6 cara tidak terduga untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Kira-kira menurut kalian yang mana? Silakan pilih. Nanti akan lihat yang mana yang rankingnya paling tinggi. Bekali dirimu dengan pengetahuan yang luas, atau tulis sesuatu setiap harinya bahkan tanpa topik sekalipun untuk kita melatih berpikir kritis. Luangkan waktu menonton film, ya, maybe untuk berpikir kritis, ya. Bakat dirimu dengan pengetahuan yang luas tadi, luangkan waktu menonton film itu kurang diminati. Jika ada waktu, pergilah berlibur, ya. Kemudian bisa juga pilih menu makananmu dan rencanakan apakah itu bisa membantu berpikir kritis. Kita lihat, teman-teman memilih berpeganglah pada prinsip ini. Terkadang kreativitas bukan berarti menciptakan sesuatu yang baru, namun mencari koneksi dari setiap hal yang sudah ada.
Kelihatannya mereka tahu, Mbak Maya, saya kasih panjang-panjang, kayaknya itu jawaban yang paling tinggi. Biasanya Kelihatan kayak begitu, gitu, karena Pak, itu lebih mahasiswa. logis. Mahasiswa kalau nggak tahu jawabannya nyari yang paling panjang. Ya, paling panjang kelihatannya nih ilmiah kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, sebenarnya mereka sudah berpikir kritis. Oke. Karena mereka sudah melihat ranking itu, mereka melihat fakta yang ada, dan mereka taruh logikanya, oh ternyata yang panjang ini kemungkinan yang benar. Begitu. Jadi itu kira-kira ya, tidak ada satupun yang benar di sini, tidak ada satupun yang salah di sini, semuanya benar, semua bisa dilatih. Dan kesimpulannya kita lihat di slide berikutnya, back to slide yang ada ya, karena waktu kita terbatas. Nah, kesimpulannya yang menarik, beberapa dari kalian mungkin berpikir ya, sangat berpikir kreativitas itu menciptakan hal yang baru. Tidak. Memang kita menciptakan sesuatu yang baru ya dari hasil kita berpikir kreatif. Namun menciptakan sesuatu yang baru itu bukan berarti benar-benar memikirkan hal yang baru. Bisa saja hal itu sudah dilakukan orang, tapi kita sedikit lebih kreatif untuk membuat dia lebih menarik, begitu. Berpikir kreatif dapat dipicu mencari inspirasi yang banyak, pikirnya sederhana, bagaimana kita menghubungkan inspirasi yang ada, tidak sulit sebenarnya untuk berpikir kreatif. Dan kecerdasan seseorang dalam berpikir kreatif dapat dilihat bagaimana dia mampu menghubungkan antara satu informasi dan mengolahnya. Nah, yang terakhir dari saya, ya karena waktunya juga kita limited, jika kini kalian tahu semuanya, bahwasanya berpikir kreatif bukan hanya milik orang-orang yang sudah dipikirkan punya talent seperti itu dari awal, tidak. Bahkan teman-teman yang dari SMA yang agak menyendiri, tidak mampu bicara, mereka bisa mengasah pikiran kreatif mereka dan juga bisa melatih melakukannya. Gunakan selalu ide kreatif kalian untuk berpikir kreatif di setiap kesempatan yang ada. Dan berpikir kreatif tentunya kamu akan membuat diri kalian dalam setiap kegiatan lebih berwarna, nggak kaku. Jadi intinya dalam berpikir kreatif ya, banyak paradigma yang keliru, teman-teman yang tidak bisa outspoken dalam communication, mereka tentulah bukan orang yang kreatif. No, ada sangat banyak teman-teman yang tidak mampu mengekspresikan dirinya, tapi mereka mampu mengekspresikan kreativitasnya dalam bentuk gambar. Seperti di desain komunikasi visual, desain produk. Ekspresi mereka melalui gambar, bukan melalui komunikasi, itu sudah creativity yang luar biasa. Jadi jangan pernah takut untuk berkreativitas dalam bentuk apapun di setiap kegiatan kalian, tidak hanya dalam kegiatan kuliah, tidak hanya kegiatan di dalam berorganisasi, tapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Bayangkan saya seorang engineers, saya seorang teknik, ya, tapi saya selalu suka explore diri di dalam communication. Jadi yang sangat menarik saya pelajari. Kemudian saya coba creative thinking, critical thinking saya seperti apa. Beralih kepada ide dan inovatif. Yang terakhir dari saya adalah setelah kita mampu berpikir kritis, kita mengkreasikan ide-ide kita. Satu, harus dieksekusi ya teman-teman. Jangan itu hanya tinggal mimpi yang kalian bangun pagi, sadar, dan mimpi itu berlalu. Jangan sampai kreativitas berarti kalian harus mampu mengeksekusikannya. Demikian dari saya, semoga kalian mampu berpikir kreatif dan tidak mesti menjadi seorang yang berpikir kritis baru mampu berkreasi, tetapi kalau kalian mampu berpikir kritis itu akan jadi platform yang bagus untuk mengembangkan ide selanjutnya. Mungkin dari saya itu kali ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak, Pak Dian silakan duduk kembali. Menarik sekali ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya, nanti silakan berikan pertanyaannya di kolom chat. Nanti teman-teman di sini akan menyampaikan kepada saya dan saya akan langsung tanyakan kepada Pak Dian. Nah, tapi sebelum menanyakan pertanyaan dari teman-teman, kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya Pak ya. Tadi menarik banget Pak. Jadi kita berbicara mengenai kritis dan juga kreatif. Gimana kritis ini sebenarnya sudah kita pelajari ya Pak ya. Dari SD, SMP, SMA. Karena mengajarkan kita bagaimana berpikir sistematis. Kemudian kreatif ini justru yang lebih challenging ya. Sangat challenging. Yang lebih frustrating, kadang-kadang lebih sulit. Karena kita harus berpikir out of the box. Tapi gabungan keduanya tentunya nanti akan leading ke dalam innovation. Itu yang luar biasa nantinya. Baik, tadi juga kita udah kuis ya. Menarik banget tadi. Ada antusiasme yang sangat luar biasa dari mahasiswa-mahasiswa baru. Jawaban pertanyaannya biasa saja. Iya.
Ada. Apa? Jujur itu. Jujur ya Pak ya. Mereka nggak tahu apa sih posisi mereka sekarang. Ya karena itulah sekarang kita bahas nih sama Pak Dian nih, critical thinking and creative mindset. Oh iya Pak, saya pengen bertanya dulu sebelum kita menerima pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa kita. Yang pertama, tadi kan di pertanyaan ketiga terakhir menarik sekali, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memicu kita supaya kreatif. Sebenarnya ada nggak sih Pak tips atau mungkin jalan untuk kita lebih kritis dan lebih kreatif yang bisa kita lakukan sehari-hari Pak? Sangat mudah ya. Ini sebagai contoh aja diri saya. Waktu SMA saya bukan OSIS, saya tidak terlibat dalam organisasi, saya enjoy dengan diri saya sendiri. Dan kemudian waktu kuliah saya mulai merasa ini sesuatu yang harus saya break. Itu harus datang dari diri kita sendiri. Karena sebenarnya untuk menuju ke arah satu hidup yang lebih baik, yang lebih berwarna, menurut saya kita harus break itu semua. Nah, cara yang paling mudah adalah salurkan hobinya kalian, whatever itu. Ya. Seperti saya senangnya adventures. Kemudian saya open mindset saya dengan cara adventures. Kalau ada yang hobi memasak, explore lah diri kalian dengan memasak. Maka kita akan mulai berpikir kritis. Ini kayaknya nggak enak nih, faktanya gue kebanyakan garam nih. Jadi saya coba explore sesuatu yang baru. Kalau hobi saya masak. Jadi tips yang paling kuat adalah coba mulai berpikir kritis dan menjadikannya kreatif melalui hobi yang ada. Yang memang betul-betul start with passion ya Pak ya. Apa yang bikin kalian passionate gitu? Jadi saya mau kreatifnya di organisasi, sementara saya terpaksa masuk organisasi. Nggak akan bisa ya. Jadi start with passion itu penting ya. Passion, hobinya sendiri. Dan begitu tuh explore, kita bisa copy and duplicate ke hal-hal yang lain. Pokoknya intinya lebih berwarna. Nih anggaplah kita nanti sudah memiliki creative thinking ini Pak, critical thinking dan creative mindset ini. Seberapa persen sih skill ini mampu membawa kita sukses di masa depan Pak? Beberapa orang mengatakan ini adalah skill supporting, tapi bagi saya skill inilah yang membawa saya ke tahap ini. Jadi bagaimana saya mampu berpikir kreatif, walaupun tidak sempurna seperti orang lain. Tapi kalau kita lihat beberapa orang yang sukses, seperti Steve Jobs ataupun yang lain-lainnya, mereka itu berpikir out of the box. Nggak puas hanya dengan ya ini yang saya jalani. Hidup kita juga singkat, ya harus bermakna. Jadi sehingga kalau kita mau berpikir kreatif itu tentunya kita harus upayakan, nggak bisa seperti tadi misalnya biasa saja dan what's next sampai wisuda kan biasa-biasa saja. Nah begitu saya merubah rombak pola kehidupan saya lebih berwarna dan saya bisa nekat. Nah tapi kata-kata nekat ini harus positif. Saya nekat di usia 26 tahun saya keluar negeri dengan keterbatasan yang ada, dengan kemampuan bahasa Inggris yang biasa-biasa saja, saya tetap nekat. Sampai akhirnya lebih daripada 16-17 tahun. Nah ini menarik, karena apa? Akhirnya saya mulai dihargai, mindset saya terbuka. Jadi bukan berarti kalau kita di Indonesia saja kita nggak bisa terbuka mindsetnya. Tapi kita berani break sesuatu yang orang bilang impossible. Kita coba. Walaupun kadang-kadang kita terbentur, pasti kita dapat advice dari orang, kita cari jalan lain. Terbentur lagi, jangan pernah putus asa. Pak, tadi juga kan di slide pertama, Pak Dian ini menunjukkan bahwa kreatif itu lebih kepada aktivitas otak kanan ya Pak ya? Lebih kurang begitu. Kemudian juga kritis lebih ke otak kiri. Pak, kalau misalnya bisa dijelasin brief gitu ya, orang-orang bisakah, kan kadang-kadang ada ini Pak, apa namanya yang gini nih, kalau misalnya jempolnya yang di atas, yang kiri lebih dominan otak kiri, kalau yang di kanan otak kanan. Nah. Kalau saya tahu teorinya, tapi saya tidak pernah mempraktekannya. Saya hanya menggunakan intuisi saya. Saya tidak peduli itu otak kiri atau kanan yang bekerja. Tetapi intuisi saya mengatakan ini ada sesuatu yang harus saya explore secara baru. Secara otomatis otak yang kita sebagai komputer akan meng-adjust ini adalah bagian otak kiri atau kanan. Saya nggak pernah berusaha untuk melihat apakah otak kiri saya bekerja atau kanan. Tapi begitu saya berpikir kritis, secara otomatis karena saya juga orang yang bekerja dalam intelligence. Bagaimana saya menciptakan suatu sistem pakar. Jadi hampir di seluruh traffic light yang ada di luar negeri saya terlibat, itu kita membuat traffic light itu lebih pintar otaknya. Nah sekarang
kita membuat otak kita itu sebenarnya kita hanya pakai sepersekian dari otak kita. Baik. Jadi Jadi masih banyak yang bisa. kayak no matter what ya Pak ya, sebenarnya apapun secara teori lebih bagus yang mana gitu, yang kanan atau yang kiri, lebih dominan yang mana, kita akan tetap bisa mencapai kritis dan juga kreatif ya Pak ya. Betul ya Pak? Oke. Oke. Ini kita, baiklah. Teman-teman, ini udah ada masuk beberapa pertanyaan ya dari teman-teman semua. Saya nanti akan coba tampung. Sudah ada banyak sekali nih pertanyaannya dan pertanyaannya cukup kritis dan juga kreatif nih ya. Kayaknya nanti kita akan langsung tanyakan kepada Pak Dian, tapi perlu tadi kita ingat ya bahwa setiap orang, jadi teman-teman di sini yang tadi masih merasa biasa saja gitu ya, tidak perlu khawatir karena sebenarnya kemampuan untuk berpikir kritis dan juga kreatif itu adalah sebuah hal yang bisa dilatih ya. Jadi adalah sebuah hal yang bisa kita develop, bukan semata-mata ya. Talent. Semua tuh sebenarnya bisa di-develop Pak, Bisa. zaman gini. Iya. Cantik, ganteng, semuanya Iya. bisa di-develop Pakai ya. kamera beauty aja udah cantik. Oke Pak, kita langsung aja nih ke pertanyaan. Suara saya bisa didengar ya? Ya, suaranya sudah jelas ya teman-teman ya, suara Pak Dian ya. Oke, siap. Baik, ini kita langsung aja nih, langsung berinteraksi sama teman-teman Oke. yang ada di rumahnya masing-masing dan sudah sangat excited banget nih untuk berbincang langsung dengan Pak Dian. Yang pertama ada Anissa Novita dari psikologi ya, dari prodi psikologi. Pertanyaannya menarik Pak, ini berhubungan sama diskusi kita. Bagaimana mengubah mindset seseorang agar bisa membuat mereka yakin kalau mereka bisa kreatif dan kritis juga. Tadi saya meng-highlight nih, Pak Dian tadi cerita, waktu SMA, bukan not really orang yang confidence dan lain sebagainya. How then you changed it? Itu dari psikologi loh tadi itu. Wah, berat itu. Berat. Karena saya bukan psikolog ya. Tetapi bagaimana? Saya coba relatekan dengan pengalaman saya. Gimana sih akhirnya saya bisa berpikir, saya nggak bisa begini aja. Saya nggak bisa biasa aja seperti yang kalian jawab tadi. Nah, akhirnya cara paling cepat kalau kita tidak confident dengan diri kita sendiri, maka kita minta advice orang. Jadi jangan malu untuk bertanya, gimana sih gue pengen bisa sih kayak orang itu. Saya coba untuk mengikuti orang-orang yang memang kelihatannya sudah besar. Waktu saya kuliah, saya coba ikut satu dosen. Pak, saya mau ikut proyek Bapak dong. Saya lihat Bapak itu sangat eager banget dan komunikasinya sangat bagus. Saya belajar dari situ. Kemudian saya mulai yakin dengan diri saya juga bisa kok seperti itu. Pelan-pelan saya develop communication skill saya. Ada satu yang menarik waktu SMA, saya nggak bisa bahasa Inggris. Waktu kuliah, saya coba memberanikan diri atas advice seorang dosen, kamu jadi tourist guide. Wah, saya nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Nggak apa-apa, belepotan dulu, broken English is okay. So, saya belajar English terbalik, reverse. Orang belajar grammar, orang belajar di kursus, kemudian mereka mampu. Saya enggak. Saya langsung kepada bule-bule di Yogyakarta itu, di Batam, kemudian saya mampu bicara, kemudian di semester akhir baru saya belajar grammarnya. Saya agak kebalik. Jadi begitu saya keluar negeri, saya sudah bisa yakin saya lebih kreatif. Jadi kreatif itu berpikir tidak mesti ikut polanya ya. Dan saya berhasil berpikir kreatif dan kenapa enggak si bule-bule anak kecil di luar negeri mereka bisa ngomong, tapi kan nggak bisa nulis. Saya mulai dari ngomongnya dulu. Nah dari situ saya break dan confidence saya. Jadi perlu bantuan orang, kita nggak hidup sendirian, Maya. Perlu orang yang kita tanya. Jadi jangan segan untuk nanya, gue gimana sih sebenarnya? Gitu. Kurang kamu gini. So menerima constructive feedback itu sangat penting untuk kita meyakinkan diri tadi, membangun tadi bagaimana kita bisa yakin kita bisa berpikir kritis ataupun kreatif. Baik. Harus dapat bantuan orang lain, nggak bisa sendirian. Cari role model, kemudian asking for feedback ya, apa yang harus kita develop dari diri Tapi kita kadang sendiri. itu kendalanya. Apa? Mau nanyanya nggak bisa, saya nggak confident. Gimana mau mulainya? Kayak telur dan ayam, mau mulai gimana coba? Harus dari diri sendiri dan punya aim yang kuat gitu ya. Tapi harus bisa no worries ya Pak ya. Memulai itu memang susah. Tapi begitu once jalan, kita mulai, beautiful. semuanya akan automatically ya Pak ya. Wah, ini dari sipil nih. Ini dari teknik sipil nih. Nanti akan diajar sama Pak Dian juga ya. Dari Teguh, teknik sipil, apakah creative thinking bisa dibangun menjadi sesuatu yang bersifat konsisten
Jika iya, bagaimana cara membangunnya di dalam diri? Bisa konsisten nggak Pak nih kreatif? Berat ini pertanyaannya. Soalnya kan misalnya musisi atau apa nggak selalu ada inspirasi gitu Iya. Pak. Bisa nggak sih kita mengkonsistenkan? Konsistensi ini satu kata ataupun keyword yang menarik nih. Di dalam membangun sebuah kreatif thinking, kadang-kadang kita kekurangan ide, kadang-kadang kita ada ide, kadang-kadang kita lagi malas untuk berpikir. Jadi kalau dilihat konsistensi kita harus dream setiap hari, enggak. Tetapi dalam setiap kegiatan langkah kita, paling tidak kalau kita selalu memikirkan ke arah kreatif, itu sudah masuk konsisten. Konsisten bukan berarti tiap hari saya harus bermimpi dan eksekusi besoknya. Oh, bukan berarti kita harus mengeluarkan ide tiap hari ya? Ada saatnya kita harus berpikir kreatif, ada saatnya kita berpikir kritis. Kalau saya sedang teknik sipil, saya sedang membangun sebuah jembatan, ya, dan itu sudah pakem, hitungannya, ininya, betonnya harus berapa, dan tiba-tiba saya mau buat kreativitas, jembatan itu saya bengkokkan, yang nggak bisa begitu, konsistensinya itu harus kita lihat dulu. Bagaimana kita berpikir kritis, ya kalau seandainya contoh untuk bisnis lebih menarik, kita buat coffee cafe, di sebelah kita coffee cafe-nya tuh laku keras, kita buat dengan modal yang besar, kita udah ikut data dia, kita udah buat marketing intelligent misalnya, kita udah buat bisnis plan, kok yang sana laku ya? Kita enggak gitu. Itu kejadian di anak saya saya ajarkan bisnis dari awal. Mereka dengan teman-temannya saya kasih modal untuk buat coffee cafe. Kalah, nggak ada yang datang. Sebelah rame. Saya bilang kalian harus berpikir out of the box. Sama-sama bisnisnya. Nah, kalau udah mentok seperti itu bisa dibelok-belokin kalau bisnis. Kalau struktur nggak boleh dong. Gitu. Mereka mulai berpikir gimana sih, apa sih yang diminati, mereka lakukan sebuah research, mereka nggak putus asa, dan sekarang coffee cafe mereka sama ramainya. Nah, kreatif konsistensi itu adalah konsistensi berpikirnya. Bukan, tapi konsistensinya juga harus diikuti dengan eksekusinya. Jadi, gabungan antara berpikir dan mengeksekusi itu harus dalam satu paket. Karena ada banyak orang yang hanya bisa bicara, eksekusinya nggak bisa. Dan saya mulai dari situ, saya banyak bicara tapi mungkin awalnya, tapi saya nggak bisa eksekusi. Tapi pelan-pelan banyak orang mengajarkan kepada saya, ini harus diterjemahkan menjadi sebuah eksekusi. Gitu. Oke. Tadi nih, ngomongin tentang konsistensi. Biasanya kan nih Pak, orang tuh kayak, aduh belum punya inspirasi, nonton TV dulu jalan-jalan dulu Nah itu tuh seberapa penting Pak untuk kita kembali berpikir kreatif? Jadi 6 tadi yang saya tampilkan, itu adalah 6 teratas sebenarnya, cara kita melatih berpikir kreatif tadi. Jadi misalnya saya sedang diminta oleh Kementerian Perhubungan, Pak Dian, kita mau bangun ibu kota negara. Kebetulan saya staf ahli untuk pembangunan ibu kota negara kita yang baru. Tapi Pak Presiden Jokowi mintanya semua di ring 1 itu kendaraannya tanpa awak, autonomous vehicle. Saya mulai berpikir kayak apa ya? Kemudian itu harus teknologinya kan tinggi sekali begitu. Saya coba nonton film yang related dengan autonomous car. Kemudian ada ide-ide gila yang dalam film itu sebenarnya nggak real, tapi bisa kita manfaatkan untuk jadi dengan menonton itu kita akan terbuka wawasan. Sama seperti kita meminta advice, saya minta advice Mbak Maya, Mbak Maya lebih pakar dalam komunikasi, gimana sih saya mau berkomunikasi pada orang yang sangat defensif. Nah, mungkin dengan menonton film, saya agak malu bertanya dengan Mbak Maya, saya nonton film aja yang related. Nah, jadi ataupun berlibur. Berlibur itu salah satu upaya melatih cara kita berpikir kreatif. Kita akan lihat sesuatu yang nggak pernah kita lihat. Keadaan kita refreshing dan kita melihat sesuatu, orang itu bisa buat para layang kayak gitu ya, bisa. Dan ide itu muncul seketika dan wajib tadi di 6 tadi coba dituliskan. Kemudian kita akan ingat selalu. Kadang-kadang kita suka merasa bersalah gitu Pak, kalau misalnya kita jalan-jalan kayaknya nggak produktif, tapi ternyata justru di situ ada proses creative thinking juga ya. Harusnya begitu ya, secara tidak sengaja. Kadang-kadang kita malah kita tahu itu, tapi kita nggak tahu itu kita kreatif kan gitu. Seperti saya kan suka off-road. Hobi saya adalah off-road. Begitu saya mentok di satu lumpur, saya berpikir dengan teman-teman, gimana mengeluarkan mobil saya dari lumpur tanpa harus menggunakan winch yang tarik itu. Gimana akhirnya kita coba, kita cari satu rantai, ya karena waktu itu adanya rantai. Saya ikatkan di ban, jadi traksi ban dengan lumpur otomatis akan jadi lebih baik. Jadi dengan rantai yang saya ikatkan di ban, itu kan kreatif ya. Kita berpikir on the spot, gimana supaya bisa keluar dari lumpur ini. Problem solving tadi gitu ya Pak ya. Ada banyak turunannya nanti kalau kreatif thinking dan kritis itu. Ada banyak sekali turunannya ke problem solving, bagaimana kita memanage waktu dan lain-lain. Yang ujung-ujungnya keyword yang paling penting untuk adik-adik adalah apa yang kita dream,
apa yang kita rencanakan itu harus kita eksekusi. Oke, Gitu. baiklah. Selanjutnya, ini pertanyaan dari Anindita Marsyaliza Ilkom dari nih, Ilkom ya. nih, mahasiswa saya nih Pak. Bagaimana cara kita mengeksplor creative mindset dan apa yang harus kita lakukan bila harus diimplementasikan secara nyata? Ini mirip-mirip sama yang tadi, tapi Mirip-mirip mungkin nih, bisa sebenarnya. di-digging lagi Pak kita nih Iya. soal kreatif ini. Explore seperti yang saya bilang tadi ya. Tidak semua orang mampu mengeksplor apa yang ada bakat di dalam dirinya ataupun apa yang sebenarnya dia punya gitu. Oke. Nah, bayangkan kalau di SMA seperti saya dulu tidak merupakan ya biasa-biasa saja gitu. Ketua OSIS juga enggak, organisasi juga enggak, tetapi saya kadang-kadang kreativitas itu timbul bukan karena keinginan, tapi keadaan dan keterpaksaan. Ini ada Oke. satu kunci. Di mana kadang-kadang itu timbul sendiri. Tapi kalau menunggu itu timbul kan kelamaan gitu. Saya kebetulan itu timbul karena keadaan. Saya harus berjuang pada saat kuliah, harus membiayai kuliah saya sendiri. Oke. Saya harus cari uang. Cari uang dengan cara yaitu menjadi tourist guide. Nah, di situ kreativitas saya muncul. Dan akhirnya ujungnya ada keinginan. Saya harus pergi ke luar negeri. Saya nggak mampu sekolah di luar negeri, tapi kalau bisa saya kerja di luar negeri. Jadi saya ke luar negeri itu bekerja, bukan kuliah. Sampai saya menjadi dekan di Fakultas Teknik di University East London, profesor di University Malaysia Sarawak, itu karena saya punya keinginan yang besar, sehingga saya tanam dulu pas waktu kuliah, saya belajar bahasa Inggris. Saya nggak punya uang untuk kursus saat itu. Sangat menyedihkan. Tapi kenapa enggak? Saya bisa belajar dari turis-turis itu. Bahkan jangan pernah malu, salah itu ngomongnya nggak kayak gitu. Saya mungkin tidak perfect banget dalam bahasa Inggris, tapi kalau untuk bisa memahami mereka, itu yang menjadi tujuan saya, sehingga saya bisa ke luar negeri. Kan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau explore, ada banyak dalam diri kita yang kita nggak sadar, sebenarnya kita mampu ke situ. Tapi akhirnya keluar tuh. Kayak misalnya paranormal usia 50 baru tahu yang dia bisa jadi paranormal misalnya. Tapi ada juga yang abal-abal ya. Ini menarik sebenarnya. Kalau ada yang lain tuh bisa apa nih? Ya, jadi Manajemen. Oh, ini dari bagus nih, manajemen ada ya. sipil, ada psikologi, Semuanya, ilkom, semuanya. ya. Kita aktif nih semua mahasiswa kita. Ini dari manajemen ada Nadia Hanifah. Oke, Pengalaman keren nih. creative and critical thinking saya juga didukung dari lingkungan sekitar. Bagaimana cara kita untuk menghidupkan dan membuat lingkungan sekitar menjadi lingkungan yang mendukung untuk berpikir kritis dan kreatif, Pak? Kuncinya jangan Gimana pernah putus lingkungan asa. sekitar? Jangan berpikir hanya kita sendiri. Kadang-kadang kita langsung putus asa. Oh, kok cuma saya yang berpikir kritis di kampung ini? Kok cuma saya yang berpikir kreatif di kampung ini? Ya, dicoba dengan keyakinan. Confidence level is important. Kemudian coba ajak deh. Satu contoh yang saya coba kembangkan bernama teman-teman sipil ya, bimbingan saya. Di kampung itu susah orang buang sampah di sungai. Coba kita ajak mereka, gimana caranya? Kalian harus jadi role model. Kita buatkan dari tempat drum-drum bekas aspal, begitu. Kemudian kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, dengan mengajak lingkungan sekitar tetap berpikir kreatif, itu akan menjadi satu sumber positif. Tapi jangan pernah putus asa, nggak semua orang. Awal-awal kalian akan mendapat tantangan luar biasa, dilecehkan, is normal. Apa sih gitu ya? Apa sih nih orang kok rese banget? Iya Pak, ini kan berhubungan Nah, nih sama kehidupan milenial. Kadang-kadang nih lingkungannya mungkin teman-temannya bisa dibilang kalau sekarang bahasanya tuh toxic friend gitu ya. Diajak untuk creative thinking kayak apa sih Nggak lo? mau. Udahlah kita senang-senang Apa sih? aja. Ngumpul-ngumpul aja Bagaimana gitu. mengajak teman-temannya buat growing bersama Pak? Lebih simpel saya kasih satu experience. Anak saya besar di luar negeri, dia punya mindset luar. Tapi begitu dia pulang ke Indonesia, saya sudah tanamkan, jangan kamu yang menjadi terinfluence oleh mereka, kamu yang jadi influencer. Nah, dengan cara kamu menjadi influencer, dia harus confident dulu. Kalau dia nggak confidence, nah, bukan berarti dia adalah seorang yang top ketua OSIS ataupun influencer di sekolah, tapi karena memang anak-anak sekarang ya nakal di sekolah tuh normal ya. Tetapi influencernya dia mampu di dalam bidang ini. Coba deh ajak-ajak temenmu berpikir positif ke arah situ. Nah, memang melakukannya itu tidak mudah. Jadi harus dari diri kita yang kita kembangkan. Kuncinya adalah confidence levelnya harus dinaikin. Saya melihat teman-teman juga panitia juga luar biasa ya. Mereka punya eager untuk ke arah situ. Tapi confidence level yang harus tetap ini. Jadi kalau misalnya diliatin orang lagi talk show, santai aja.
confident kan gitu harusnya. Kalau kita bisa masalah. growing inside ya, Yes, mudah-mudahan kita bisa grow dari membawa dalam. lingkungan Whatever kita ya, orang Pak. bilang, wah itu begini, tapi paling tidak pelan-pelan dia akan sadar, oh ya kayaknya bisa begini nih, kenapa nggak aku gitu. Oke. Selanjutnya, ini kita masih punya banyak banget Pak banyak pertanyaan nih. yang masuk, tapi kita mungkin nggak akan bisa nanyain Balance. membahas semuanya ya, hanya beberapa saja. Ini ada dari psikologi Intan Nakia, bagaimana cara menyeimbangkan pikiran kreatif dan kritis? Nah. How to balance? Kalau ini sudah Both. sampai ke tahap advance. Kalau saya nggak tahu teori psikologinya, tapi kalau membalancekan ini, menurut saya sesuatu yang advance. Karena kita nggak bisa langsung memunculkan dua-duanya dalam satu waktu. Oke. Nah, biasanya kalau yang sudah ditanam di diri kan kritis, kita akan bersikap. Tetapi walaupun kita sudah secara tidak sengaja diajarkan berpikiran kritis dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, ada orang yang tidak memanfaatkannya, pikiran kritis ini. Dia nggak tahu itu sebenarnya dia kritis. Jadi ada orang yang diem aja, dia nggak mau berpikir kritis. Bagaimana bisa kreatif muncul? Nah, setelah ini dibangun, kreatif muncul, kan ini jadi platform ya, fondasinya. Nah, kreatif ini akan muncul sendiri kalau kita tetap berpikir kritis. Kalau kita hilangkan kritisnya, kreatif sendiri, kadang-kadang itu hanya mimpi. Berpikir kreatif tanpa ada dasar pemikiran kritis, kita hanya bermimpi. Jadi, mimpi itu akan hilang pada saat kita bangun. Jadi kalau menyeimbangkannya, itu memang kalau kita sudah punya rutinitas, konsistensi, tadi yang disebut konsistensi untuk berpikir kritis, inovatif ini ataupun kreatif ini akan muncul dengan sendirinya. Tapi memang tidak ada porsi 50-50 antara kritis dan Tergantung situasinya juga ya Pak ya. Tadi yang Bapak jelasin, kadang-kadang secara kita teori harus memang saya tidak tahu kreatif. bagaimana menyeimbangkannya. Tetapi kalau kita sudah ke tahap yang sangat pikiran kita tuh keluar sendiri ide-ide ya berdasar fakta yang ada, kemudian baru kita ambil decision making, menyeimbangkannya akan lebih mudah. Oke. Tapi tentunya ada batasan-batasan dan kendala. Ada kadang-kalanya saya sendiri pun mentok dan saya perlu orang lain untuk mengingatkan saya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dian atas Iya. penjelasannya yang sangat luar biasa. Saya sedikit menyimpulkan ya Pak ya, Iya. diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama adalah kita tadi sudah membahas apa itu critical thinking dan creative mindset. Kemudian kita tahu bahwa kritis adalah berpikir sistematis yang sudah diajarkan sejak SD, SMP, SMA, sampai juga di universitas nanti kita terus akan tetap kritis. Iya. Kemudian juga kreatif itu ternyata lebih sulit karena kita harus berpikir out of the box, tapi kombinasi dari keduanya bisa leading kita kepada inovasi-inovasi untuk membantu kita beradaptasi. Dan kemudian juga teman-teman, tadi kita udah ngebahas bagaimana untuk menyeimbangkan atau prosesnya tuh ternyata panjang ya kreatif Sangat, itu. sangat. Saat kita mencari inspirasi itu juga merupakan proses dari berpikir kreatif ya. Dan semua orang yang paling penting bisa melakukan ini. Ini bukanlah orang yang lahir dan langsung berpikir kritis dan kreatif, tapi semua orang bisa melatih otaknya, no matter yang mana yang lebih dominan, kanan atau kiri, dua-duanya bisa kita latih berpikir kreatif dan juga kritisnya. Dan tentunya nanti kita bisa aplikasikan ilmu ini sesuai dengan kebutuhannya ya Pak ya, situasinya seperti apa. Dan tentu saja teman-teman, pembelajaran kita mengenai critical thinking dan juga creative mindset ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi juga harus tetap kita implementasikan sepanjang kita belajar di Universitas Pembangunan Jaya 4 tahun ke depan nanti ya Pak ya. Baik, kalau seperti itu kita sudahi dulu seminar kali ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi menjelang siang ini bisa menjadi bekal yang luar biasa untuk teman-teman semua. Saya kembalikan kepada MC. Sukses untuk semua, keren. Sukses semuanya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Dian atas pemaparan materinya dan juga Ibu Maya selaku moderator. Gimana nih Daniel dan teman-teman mahasiswa semua? Sangat menarik banget ya tadi talk show-nya membicarakan tentang berpikir kritis dan juga kreatif. Iya, benar banget Ade. Apalagi tadi juga banyak yang nanya ya Ade. Lumayan aktif juga ya mahasiswa baru kita ya. Antusiasmenya tuh udah terasa. Nah, semoga dengan dipaparkannya materi keterampilan tadi dapat membuat kita menjadi termotivasi lagi nih Ade ya kan.
untuk berpikir lebih kritis dan lebih kreatif lagi ya, Dek. Betul ya, Niel. Nah, selanjutnya akan ada pemberian piagam penghargaan untuk moderator dan pembicara dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Pemberian piagam penghargaan akan diberikan oleh Bapak Fauzan Joko Sularto, Eskom, selaku pembina Prima. Kepada Bapak Fauzan, kami persilakan. Boleh foto bareng dulu, Pak? Terima kasih Bapak Fauzan, Mbak Maya, dan juga Bapak Dian. Acara talk show saat ini sudah selesai. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dian, Mbak Maya, dan juga Pak Fauzan atas kesempatannya. Nah, setelah ini akan ada apa lagi, Daniel? Nah, setelah ini kita akan ada games. Nah, untuk teman-teman mahasiswa baru, teman-teman bisa langsung pindah dari Zoom ke streaming YouTube ya, Ade ya. Dan kita akan melanjutkan games, yaitu games Kahoot ya, Ade ya. Betul, kayak seru banget nih Daniel ya. Gamesnya games Kahoot, dan nanti kita bermainnya melalui YouTube streaming aja. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa baru boleh meninggalkan Zoom sekarang, lalu berpindah ke streaming YouTube karena kita akan bermain games di Dani. Iya, benar banget, Ade. Nah, untuk permainan ini akan ada juaranya ya, Ade ya? Betul. Di final result nanti ada juaranya, juara 1 sampai juara 5 ini adalah akumulasi dari penjawab-penjawab yang tercepat menjawab ya Daniel, karena nanti akan diberikan waktu. Satu pertanyaan itu waktunya itu ada 20 detik Daniel. Jadi jangan sampai lebih dari 20 detik. Nah, untuk teman-teman yang masih stay di Zoom bisa langsung pindah ke streaming YouTube saat ini ya. Ya, langsung buka webnya untuk gamesnya itu Kahoot, kahoot.it. kahoot.it. Iya, kahoot.it. Iya, betul. Dan nanti ada game pin juga untuk teman-teman masuk room. Game pinnya itu kayaknya seru banget nih Daniel ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan seputar Universitas Pembangunan Jaya, seputar kegiatan Praprima dari Praprima 1 sampai saat ini. Jadi permainannya tuh lebih ke tanya jawab ya, Ade ya? Lebih ke pertanyaan simpel sih, Ade ya? Oke, baik. Saya Ade Noviani dan rekan saya Daniel Yahya. pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan Prima berikutnya. Prima UPJ 2020, Impel Beyond the Limit.